Adik-adik, kalian tahu nggak sih binatang apa saja yang ada di video sebelumnya? Nah, tentu saja adalah binatang yang dapat terbang. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema binatang, subtema binatang bersayap. Yuk simak video selanjutnya. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Zain. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap selalu baik-baik saja ya. Sudah siap belum belajar buat hari ini? Nah adik-adik, di video pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan tentang kehidupan binatang bersayap, metamorfosis kupu-kupu, bagian dari binatang bersayap, cara perkembangbiakan binatang bersayap, jenis makanannya, manfaat keberadaan binatang bersayap, dan yang terakhir ada menyanyikan lagu kupu-kupu. Adik, hari ini kita akan belajar tentang binatang bersayap. Nah, kalian tahu nggak binatang bersayap itu apa? Binatang bersayap adalah binatang yang mempunyai sayap untuk kelangsungan hidupnya, seperti kupu-kupu, burung, capung, lebah, dan tentunya masih sangat banyak lagi. Kalian pasti sudah pernah melihatnya kan? Tentunya pasti sudah. Nah, kali ini kakak akan membahas secara lengkap untuk binatang bersayap. Yuk kita simak videonya. Bagaimana sih kehidupan kupu-kupu itu? Kupu-kupu hidup di alam bebas. Biasanya sering kita jumpai di taman. Kupu-kupu juga sering sekali menghinggapi bunga-bunga yang sangat cantik dan warna-warni. Lalu, bagaimana dengan daur hidup binatang kupu-kupu? Binatang kupu-kupu itu bermetamorfosis yang pertama dari telur, kemudian menjadi ulat. Setelah itu, ulat berubah menjadi kepompong. Nah, setelah kepompong bangun dari tidurnya, ia keluar dan berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Nah, apa sih makanan dari kupu-kupu itu? Ya betul, makanan kupu-kupu adalah madu. Biasanya kupu-kupu menghinggapi bunga lalu mencari madu yang ada di dalam bunga tersebut. Dan kemudian ia memakannya. Wah, enak sekali ya makanan kupu-kupu. Lalu, apa saja sih bagian dari tubuh kupu-kupu itu? Bagian yang pertama adalah kepala. Kepala tersusun dari beberapa segmen yang menyatu, yang terdapat mulut, mata majemuk, dan antena. Yang kedua adalah bagian dada. Tersusun atas 3 segmen yang terdapat 6 buah kaki serta 4 buah sayap. Dan yang terakhir adalah bagian perut. Di bagian perut tersusun atas 10 segmen yang berisi alat pencernaan, alat ekskresi, dan alat reproduksi. Jadi bagaimana nih? Sudah paham kan tentang bagian tubuh kupu-kupu? Nah adik-adik, kalian tahu nggak sih manfaat binatang kupu-kupu? Wah, ternyata manfaat binatang kupu-kupu itu banyak sekali loh. Yang pertama adalah dapat menyerbuki bunga. Yang kedua ada menjaga kelangsungan ekosistem. Yang ketiga, menyediakan antibiotik. Yang keempat, membantu menyingkirkan serangga pengganggu. Dan yang terakhir ada membersihkan lingkungan limbah. Tentunya masih sangat banyak lagi. Adik-adik tentu sudah hafal kan lagu kupu-kupu? Yuk kita bernyanyi bersama-sama lagu kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang?
yang lemah, merasa lelah, tidakkah sayapmu? Wah, hebat, kalian sudah hafal ya? Nah, kali ini pembahasan yang kedua adalah tentang binatang burung. Bagaimana sih kehidupan burung itu? Binatang burung terbang bebas di angkasa. Tapi ada juga loh burung yang bersayap tapi tidak bisa terbang. Hayo tebak, itu burung apa? Ya betul, adalah burung pinguin. Burung pinguin adalah jenis burung bersayap tetapi ia tidak bisa terbang. Dan ia hidup di suhu yang tertentu. Nah adik-adik, bagaimana sih perkembangbiakan burung itu? Ternyata burung berkembang biak dengan cara bertelur loh. Adik-adik, kalian tahu nggak sih apa makanan burung itu? Burung itu biasanya makan biji-bijian, serangga, daging, buah, dan itu tergantung dengan bentuk paruh yang ia miliki. Nah, burung itu mempunyai bagian tubuh dan fungsinya. Apa saja sih? Yuk simak videonya. Yang pertama ada paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Yang kedua ada sayap. Sayap berfungsi untuk terbang. Yang ketiga ada ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat burung terbang. Yang keempat ada kaki burung. Kaki burung berfungsi untuk berjalan dan berhinggap. Yang kelima ada telapak burung. Telapak burung berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Yang keenam ada mata burung. Mata burung berfungsi untuk melihat benda di sekitarnya. Dan yang terakhir ada bulu. Bulu berfungsi untuk melindungi dan menutupi tubuh burung. Nah, jadi itulah pembahasan dari bagian-bagian tubuh burung. Pembahasan yang ketiga adalah hewan capung. Hewan capung merupakan salah satu dari jenis serangga yang berukuran besar. Ia juga bisa terbang bebas di alam. Nah, jadi perkembangbiakan capung yaitu yang pertama dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi capung kecil, dan pada akhirnya menjadi capung dewasa. Adik-adik, apa saja sih makanan capung itu? Jadi, biasanya capung itu memakan nyamuk, semut, rayap, dan tentunya masih sangat banyak lagi jenis serangga yang lainnya. Wah, banyak sekali ya makanannya. Jadi, apa sih bagian tubuh hewan capung itu? Bagian tubuh hewan capung yang pertama ada 4 sayap yang tipis. Yang kedua ada 1 kepala yang besar. Yang ketiga ada 2 mata majemuk yang besar dan tebal. Yang keempat ada 1 badan yang besar dan kuat. Dan yang terakhir ada ekor yang panjang. Nah, itulah bagian tubuh hewan capung adik-adik. Sudah jelas kan? Pembahasan yang terakhir atau yang keempat adalah binatang lebah. Apa sih itu binatang lebah? Lebah adalah salah satu jenis serangga yang ukurannya sangat kecil. Kehidupan hewan lebah itu sangat unik loh, karena lebah merupakan salah satu jenis hewan ciptaan Allah yang sangat istimewa. Ia dapat memberikan manfaat dan kenikmatan terutama bagi manusia. Wah, terima kasih ya lebah. Nah, bagaimana sih cara lebah berkembang biak itu? Jadi, cara lebah berkembang biak yang pertama adalah telur.
Telur kemudian berubah menjadi larva. Larva kemudian berubah menjadi pupa. Pupa kemudian berubah menjadi imago dan jadilah lebah dewasa. Kalian tahu nggak sih apa makanan dari binatang lebah? Jadi makanan lebah adalah sari-sari bunga atau nektar, tepung sari, dan juga embun tunas. Jadi itu adalah makanan binatang lebah yang sering ia makan. Nah, kalian tahu nggak sih apa manfaat binatang lebah? Ternyata manfaat binatang lebah itu sangat banyak loh, yaitu dapat menghasilkan madu. Selain dapat menghasilkan madu, ternyata hewan lebah dapat dibuat makanan loh, yaitu botok lebah. Wah, kira-kira bagaimana ya rasanya? Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat yaitu pembahasan tentang bagian tubuh lebah. Jadi tubuh lebah terdapat dua bagian. Yang pertama adalah bagian tubuh kepala dan yang kedua adalah bagian dada. Wah, ternyata adik-adik kita sudah membahas tentang hewan bersayap. Semoga kali ini video kakak bermanfaat untuk adik-adik ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.